Bismillahirrahmanirrahim. Saya guru Akidah Akhlak di MTSN Negeri 13 Pesisir Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bab 1 tahun 2025 di LPTK YN Kediri dengan NIM 24209898. Pada hari ini, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada mata pelajaran akidah akhlak. Mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu seperti biasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Atika Mutia Putri, Ahmad Zaki, Hadir Bu. Asyatul Rahim Jirira. Hadir Bu. Pelajaran kita hari ini adalah dengan materi adab nifak. Yaitu nifak sama dengan munafik. Ya. Siapa yang tahu itu apa itu artinya nifak? Nifak. Siapa yang tahu? Belum belajar. Nifak itu adalah sesuatu sifat yang tidak menyentuh. Kalau nifak itu atau munafik, orang yang bermuka dua. Jadi kalau orang bermuka dua itu seperti apa? Ngomongnya lain di depan kita, lain di belakang kita. Jadi itu orang yang bermuka munafik atau nifak. Jadi istilahnya nifak itu orang tidak menyentuh tidak sesuai dengan ajaran, dengan perbuatannya, ucapan dengan perbuatannya tidak sama. Itu adalah nifak. Jadi macam-macam nifak itu ada juga dua, nifak iktikadi dan nifak amali. Siapa yang tahu itu apa itu nifak iktikadi? Dan apa contohnya? Nifak iktikadi itu adalah
Yang mana nifaq menyatakan beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Ini maksudnya tadi. Lain di hatinya, lain di mulutnya. Jadi kemunafikan berupa pengingkaran kebenaran dalam bentuk perbuatan. Contoh, apa itu contohnya perbuatan munafik? Apa yang tahu? Contoh perbuatan munafik, bentuk dan perbuatan munafik. 1. Mengingkar janji, Bu. 2. Bila mengomong selalu dusta, tidak bisa dipercaya. Ya? 3. Apa yang tahu 3? Ketika diberi amanah suka ingkar. Itu ciri-ciri. 4. Terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji dan khianat. Ya. Apa akibat buruk dari sifat nifaq bagi diri kita sendiri? Hilangnya kepercayaan pada orang lain sama kita, ya kan? Percaya orang sama Allah dong. Alah, ngeteknya mana-mana, awas kira bohong, orang jadi. Itu aku udah percaya sama Allah dong. Ada sifat munafik di sini? Tidak ya, jangan ya. Itu sifat tercela, dilarang sama agama dan dosa. Ya. Kalau bagi orang lain, apa yang merugi bagi orang lain kalau kita berbuat sifat itu atau munafik? Satu, menimbulkan kekecewaan pada orang lain. Padahal kita udah teman baik dari dulu-dulu. Nah, jadi akhirnya pecah pertemanan kita gara-gara kita munafik atau nifaq. Sifat kita kayak itu kan. Kedua, untuk fitnah. belum untuk fitnah ya. Orang ini kita suka fitnah. Nggak ada dibilang ada. Itu sifat orang yang munafik. Itu dikatakan lain di mulut, lain di hati. Halo, Assalamualaikum. Kisah seorang munafik. Nifaq atau munafik dalam Islam adalah sifat seseorang yang selalu ingin menampakkan kebaikan dan berupaya menyembunyikan keburukan. Terdapat 3 karakter orang munafik. Apabila ia berbicara, maka dia berdusta. Apabila ia berjanji, maka ia tidak menepati. Dan apabila diberi amanah, maka dia berkhianat. Kisah mengenai seseorang munafik sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ada seorang tokoh yang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Ia begitu membenci Rasulullah karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa di Madinah. Sejak Rasul dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, terjadi perubahan dalam tatanan politik Madinah. Ketika bersama Rasulullah, Abdullah mengaku beriman dan beribadah layaknya umat Islam. Namun ketika Rasulullah berpisah dengan Rasul, dia kembali kepada agamanya yang lama. Ia menjelek-jelekan umat Islam dan Rasulullah. Selain itu, Abdullah bin Ubay juga kerap mengadu domba dan menjadi provokator dalam kerusuhan. Anak laki-laki yang bernama Abdillah bin Abdullah bin Ubay mendatangi Rasulullah. Ia meminta kain kafan untuk dipakai di ayahnya. Selain itu juga, ia juga meminta Rasulullah agar mau menyelayatinya. Rasulullah pun mendatangi pemakamannya. Hanya saja ketika Umar melihat perbuatan Rasulullah, dia segera mengingatnya. Wahai Rasulullah, kenapa kau menyelayatkan Abdullah bin Ubay? Padahal dia adalah seorang munafik. Bukankah Allah melarang untuk menyelayatkan orang-orang munafik? Rasulullah pun menjawab, kalau beliau mendapat pilihan dari Allah,
antara mendoakan atau tidak, dan Rasulullah memilih berdoa untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah Rasulullah SAW menyelayatkan, barulah turun ayat. Buat 3 kelompok anak-anak itu bacakan dengan saya di depannya. Lihat tuh dia gimana mau. Semua nanti bacakan di depannya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan timbulan dari MIPA. Asal Bapak mengajar singkat dari MIPA. Bahasa MIPA berasal dari bahasa Arab. Ketika salah satu lubang yang 4 keluarnya yaku. Hewan sejenis tikus dari sarangnya. Dua, mengapa limbah mengandung dosa besar? Jika tiada menentu tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya, seperti berbohong, dan berdusta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan buat diri orang munafik, hanya berpikir jangka pendek hanya itu kegulangan dan tidak mampu beramal baik. Bagi orang munafik sering dalam berbicara, menyindir dan menyakiti Nabi dan Islam. 2. Berikut contoh perilaku munafik di sekolah: berbohong, jika ada duka adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga lagi. Ketiga saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu apa yang terburuk dari sifat nifaq bagi pertemanan akan menimbulkan perpecahan dalam pertemanan dan dapat membuka peluang fitnah dan mencemarkan nama baik. 2. Tuliskan satu cara menghindari sifat nifaq di sekolah. Bersikap jujur pada sesama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak, setelah kita mempelajari materi ajari nifaq hari ini, kita kan sudah dapat menyimpulkan jadi apa itu nifaq, apa perbedaan itu nifaq, apa ciri nifaq. Jadi kita mesti terhindar dari orang yang bersifat munafik itu. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, sebelum kalau kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa pulang ya. Berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
Mari